Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Warubbama tasallata lan semangsane nguwasaaken apa sapa al khalqu makhluk ala ba'dil muridina ing atase sebagiane pira-pira murid bil idzai kelawan ngelarani wal jafai lan ngasari wadzammi lan maitoi fa in bulita mongko lamun dicuba sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono al idza wal jafa wadzam fa alaika mongko netepono sira bisobri kelawan sabar wa tarkil mukafaah lan ninggal bales ma'ana dhafatil qalbi sertane bersih ati minal hikdi saking unek-unek wa idmaris syarri lan nutupi Allah wahdar lan wedya sira ad-du'a ing donga alaman ing atase wong adzaka kang ngelarani sapa man ka ing sira wala takul lan ojo ngucap sira idza asabathu nalikane ngenani hu ing man apa musibah hadza utawi iki musibah iku bisa babi adzahu kelawan sebabe ngelaranine man limarang ingsun wa afdalu lan iku luwe utama minas sabri saking sabar alal adza ing atase ngelarani al afu utawi ngapura anil mu'zi saking wong kang ngelarani wa du'a ulan donga lahu marang mu'zi wa dzalika lan utawi al afu iku min akhlaqis siddiqina saking piro-piro akhlake siddiqin niki fasol sing jelasaken bagaimana seorang murid atau ketika seorang murid ini mendapatkan ujian atau mendapatkan bulita atau mendapatkan ujian. Sinten niku murid teng mriki? Yang dimaksud murid santri. Nggih. Ya, murid di sini mungkin karena ini konteksnya murid dari sisi ilmu tasawuf ya. Jadi berbeda atau bukan berbeda, mungkin lebih mendalam daripada murid dari sisi pendidikan formal. Kalau sampai di pendidikan formal, murid itu adalah siswa ya, pelajar yang menuntut ilmu, begitu saja ya, menuntut ilmu dibantu oleh guru seperti itu saja. Tapi kalau murid dalam konteks tasawuf ini, siapa itu? Murid dari kata aroda yuridu. Ya, aroda yuridu, seseorang yang menginginkan. Murid itu isim fa'il, orang yang menginginkan, orang yang punya tekad kuat, punya keinginan kuat, seorang hamba yang punya keinginan kuat. Untuk apa? Untuk mencapai kesadaran spiritual atau untuk mencapai kebenaran yang hakiki, gitu ya, itu seorang murid. Jadi orang yang memiliki keinginan tekad kuat untuk memahami dirinya sendiri lebih dalam sehingga dia bisa lebih mengenal Tuhannya. Seseorang yang punya tekad kuat
untuk lebih dekat dengan Tuhannya melewati proses-proses spiritual yang harus dijalani. Apa saja proses-proses spiritual yang harus dijalani itu? Ya sampai pelajari dari awal itu ya. Di situ ada proses yang awal itu ada ba'isun qawiyun gitu kan. Ada dorongan yang kuat, itu anugerah dari Allah. Seseorang ketika diberi dorongan yang kuat untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah sebuah anugerah. Yang kalau sudah punya dorongan yang kuat itu lakukan step selanjutnya, yaitu taubat. Untuk menjadi seorang murid hendaknya dia melakukan taubat. Tapi taubatan yang benar-benar tashihut taubah, membenarkan taubatnya, gitu ya, memperbaiki taubatnya. Kalau kita kadang taubat musiman itu sekarang dirubah jadi memang taubat yang benar-benar ikhlas liwajhillah karena mengharapkan ridho Allah. Dan taubat mengharapkan ridho Allah, kalau Allah itu maha penerima taubat gitu ya, maha memaafkan, ghafur gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin menuju kepada Allah, mendapatkan ridho Allah, tidak akan mudah ketika kita masih punya kesalahan dengan sesama manusia. Jadi tidak bisa, harus dituntaskan dulu urusan dengan sesama manusia. Gitu ya. Kalau Allah Maha Pemurah, kalau kita memiliki kesalahan kepada Allah, kita bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita memiliki kesalahan kepada sesama manusia, harus diselesaikan dengan cara meminta maaf dan mencari ridho dari orang yang kita zalimi tadi. Dengan hal itu kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Jadi tashihut taubah gitu ya. Kemudian ada lagi hifdzul qalb ya. Hifdzul qalbi apa? Menjaga hati. Terus ya Hakim, jagalah hati gitu kan. Jangan kau nodai. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang senantiasa bersuci, menjaga kesucian dan sebagainya. Itu step-step seorang murid. Nah, selanjutnya di bab ini dijelaskan tentang apa? Kalau murid rubbama tasallatul khalqu ala ba'dil muridin bil idza. Kalau murid mendapatkan dampak berupa entah itu siksaan, perlakuan kasar, atau hinaan, azam. Fa in bulita bi syai'in min dzalik. Kalau engkau diuji dengan hal tersebut, dibuli dengan hal tersebut, maka apa yang harus dilakukan di sini? Yang harus dilakukan fa alaika bis sabri. Hendaknya engkau sabar. Wa tarkil mukafaah, tidak membalas. Ma'ana dhafatil qalbi, dengan tetap hatinya dijaga, tetap bersih, tidak ada al-hikdu, tidak ada unek-unek yang buruk, tidak ada menyimpan dendam, jangan. Dan hindari, yang paling harus dihindari ketika kita dizolimi oleh seseorang adalah mendoakan orang tersebut dengan yang buruk-buruk. Ya Allah, semoga dia juga mendapatkan apa yang seperti saya rasakan. Boten. Terus kemudian ketika orang yang mendolimi kita mendapatkan musibah, terus kita katakan kepada dia, loh kan gara-gara ngelarani aku sih makanya dapat musibah kayak gitu. Nah itu tidak boleh, harus dihindari. Kenapa? Wa afdalu minas sabri 'alal adza al-'afu, dan lebih utama dari sabar itu ada lagi kita harus memaafkan. Yang kedua harus mendoakan. Jadi jangan doa yang buruk. Didoakan apa? Didoakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah, semoga disadarkan gitu. Karena apa yang kita lakukan, memaafkan, mendoakan, itu adalah bagian dari akhlak-akhlak orang siddiqin. Orang itu kalau membuli kita gitu ya, entah itu dengan bentuk apa tadi, hinaan atau bentuk kekasaran, sebenarnya yang harus kita lakukan atau yang harus sebenarnya kita rasakan itu kan yang pertama adalah prihatin, ya kan? Prihatin atau mboten. Sebenarnya harusnya kita prihatin. Jadi bukan kita yang mengsedih harusnya, tapi kita yang prihatin karena dia melakukan hal yang buruk. Yang kedua, kita harus bersyukur. Kenapa kok harus bersyukur? Dibully kok bersyukur sih? Ya kan? Harus bersyukur. Kenapa? Karena bukan kita pelakunya. Ya kan? Karena bukan kita yang melakukan perbuatan buruk itu. Karena apa? Kalau kita yang melakukan perbuatan buruk ini, menebusnya kan sulit gitu ya. Meminta maafnya kan belum tentu dia memaafkan. Karena tadi di bab taubat dikatakan Allah tidak akan mudah menerima taubat seseorang kalau dia masih punya
kesalahan kepada sesama manusia yang belum selesai, harus diselesaikan. Maka kalau kita dizolimi, maka bersyukurlah karena bukan kita orang yang zolim, tapi kita bagian orang yang dizolimi. Ngoten nggih. Jadi itu tadi wa'uddalan milang-milango sira. Wa'uddalan milang-milango sira i'radul khalqi ing mengone makhluk. Anka saking sira. Ni'matan ing kenikmatan. Alaika ing atase sira min rabbika saking pangeran sira. Fa innahum mongko sak temene makhluk iku lau aqbalu lamun nerimo sapa makhluk alaika ing atase sira rubbama syaghaluka semangsane nyibukno sapa makhluk ka ing sira antaatihi saking noati Allah fa in bulita mongko lamun dicoba sira bi iqbalihim kelawan nerimoe makhluk wa ta'zimihim lan ngegungnoe makhluk wa sanaihim lan ngeleme makhluk wa taraddudihim lan mider-midere makhluk alaika ing atase sira fahdhar mongko wedya sira min fitnatihim saking fitnahe makhluk washkur lan syukura sira Allah ing Allah allazi kang satara nutupi sinten Allah masawika ing pira-pira celo sira anhum saking makhluk anhum saking makhluk summa in khosyita nuli keri-keri lamun wedi sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira minat tasannu'i saking gawe-gawe wa tazayyuni lan maes-maesi lahum marang makhluk wal istighali lan ketungkul anillahi saking Allah bi mukhalatatihim kelawan nyerawungi makhluk fa'tazilhum mongko nyingkreo sira hum ing makhluk wa aghlik lan nutupo sira babaka ing lawang sira anhum saking makhluk wa illa lan lamun ora farik misaono sira al maudhi'a ing panggenan alladzi kang urifta diweruhi sira bihi kelawan maudhi ila maudhi'in marang panggenan la tu'rafu kang ora diweruhi sira fihi ing dalem maudhi kalau engkau mendapatkan penolakan dari makhluk, dari teman, nih ada yang mendapatkan penolakan atau sampean dari circle pertemanan yang paling nggak dilihat gitu ya. Pasti dia aja yang diperhatikan. Saya nggak pernah diperhatikan. Kayak adanya kayak tidak adanya aja gitu ya. Atau bahkan mendapatkan penolakan dari makhluk. Maka anggaplah itu sebuah kenikmatan dari Tuhan. Justru itu privilege, kenikmatan dari Allah gitu ya. Kenikmatan apa? Karena wa fa innahum law aqbalu alaika, kalau seandainya makhluk itu menerima kamu dengan penerimaan yang penuh, maka bisa jadi mereka akan menyibukkan kamu dari urusan ketaatan kepada Allah. Kamu akan sibuk dengan urusan makhluk yang akhirnya tidak memperhatikan ketaatan kita kepada Allah, akhirnya lupa beribadah, lupa sholat, bahkan lupa jati diri kita sendiri karena sibuk dengan urusan makhluk. Nah, kalau seandainya kita dibully, bahasannya dibully itu namanya diuji ya. Kalau kita diuji oleh Allah berupa penerimaan mereka, kita diagung-agungkan oleh mereka, penuh dengan pujian oleh mereka, maka hati-hati karena bisa jadi itu bentuk dari kerusakan, fitnah gitu ya. Itu bisa menimbulkan kerusakan bagi diri kita yang tidak kita sadari. Tapi ketika kita dipuji oleh orang, diagung-agungkan, maka syukuri Allah karena orang masih bisa memuji kita, itu tidak lain karena Allah masih menutupi aib-aib kita gitu ya. Coba kalau seandainya sampai tahu apa yang ada di dalam hati saya lagi hari ini ngantuk, aneh gitu mangga. Kira-kira masih muji saya enggak? Kan enggak kan? Seandainya semua yang ada di dalam hati kita diumbar oleh Allah, unek-unek buruk atau apakah seseorang masih bisa memuji-muji kita?
Kan tidak. Maka kalau orang masih bisa memuji kita, mengagungkan kita, menghormati kita, itu tidak lain hanya karena kewelasani pangeran, rahmati pangeran, karena yang masih mau menutupi aib-aib kita. Maka harus disyukuri. Kalau kita tidak menjadi pusat perhatian sekalipun atau bahkan mendapatkan penolakan, itu harus disyukuri karena itu bagian nikmat dari Allah. Karena bisa jadi kalau mereka menerima dengan penuh penerimaan yang besar bagi kita, maka bisa jadi kita akan lupa untuk mentaati Allah, gitu ya. Terus kemudian dijelaskan wa in khasyita ala nafsika minat tasannu, tapi kalau engkau takut dengan penerimaan yang mereka yang berlebihan contohnya, atau dengan pujian-pujian yang mereka berlebihan, akhirnya membuat diri kita tidak menjadi diri kita sendiri, akhirnya kita membuat tasannu, berakting untuk memperbaiki citra kita, kelihatan bagus di hadapan orang, kelihatan menawan di hadapan orang, gitu ya, atau at-tazayyun, maes-maesi, gitu ya, biar kelihatan keren lah di hadapan orang, gitu. Kemudian kita sibuk dengan bergaul dengan mereka, maka i'tazilhum, kamu boleh untuk meninggalkan hal yang seperti ini atau circle yang seperti ini. Sampean punya pertemanan, gitu ya. Kalau seandainya pertemanan itu ke arah yang positif, dengan berteman dengan orang-orang ini kita akan lebih dekat kepada Allah. Ayo Mbak sholat bareng, ya kan? Ayo Mbak sinau bareng. Ayo Mbak, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang aktivitas-aktivitas yang positif, membuat kita lebih baik, ya ayo, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sekiranya kita berteman dengan circle ini, akan menjadi kita lebih sibuk dan lupa akan ketaatan kita kepada Allah, tidak membawa ke arah yang positif. Isine lapo kumpul-kumpul, Mbak bajunya dress code coklat ya, mene ijo ya, mene ireng merke sing iki ya Mbak. Loh, kamu kok gak gawe ali-ali sing model ngene? Loh, aku nih iki nih sing ngene kan. Jadi akhirnya kita bingung sendiri ya kan. Akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Mene nyewa kelambinaan dia. Akhirnya mene aku nek aku kabeh koncoku gawe motor tibane aku gawe becak dhewe ya opo? Ya kan? Kabeh gawe iki sepeda iki aku gawe ontel dhewe ya opo. Nggih, akhirnya tidak menjadi diri sendiri, kita membuat kita berakting seakan-akan menjadi orang yang sempurna. Maka itu sudah tidak bagus. Pertama, tidak baik karena itu sudah tidak lillahi ta'ala, sudah tidak melakukan aktivitas karena Allah ta'ala, mencari ridha Allah. Yang kedua, sampai sendiri juga akan capek. Ya, berakting itu kan capek. Yang lebih baik itu perbaiki kualitas diri, jadilah dirimu sendiri yang versi terbaik. Sudah, gitu ya. Jangan capek berakting seakan-akan menjadi orang yang yang sempurna agar mendapatkan kemasyhuran di mata orang. Itu tidak baik. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Wa kun lan ono sira iku muksiron wong kang milih lil khumuli maring singidan, farron belayu, minas syuhrati saking terkenal, wa zuhuri lan pertelo, mboten perpuhung nggih pertelo. Fa inna fihi mengko sak temene iku fihi ing dalem asyuhra, al fitnatu fitnah kerusakan, wal mihnatu lan cuba. Qala dawuh sapa ba'dus salafi, sebagiane ulama salaf, wallahi lan demi Allah, ma sadaqa ora bener Allah ing Allah sapa abdun kawula illa ahabba angin demen sapa abdun alla yusy'ara ing yento ora diweruhi bimakanihi kelawan panggenane abdun. Wa qala lan dawuh sapa akharu wong kang weneh, ma'arifu ora ngaweruhi ingsun rajulan ing wong lanang, ahabba kang demen sapa rajul ayyarifahu ing yen to ngaweruhi sapa rajul sapa annasu menungso ma'arifu ora ngaweruhi ingsun rajulan ing wong lanang, ahabba demen sapa rajul ayyarifahu ing yen to ngaweruhi ing rajul sapa annasu menungso illa dhahaba angin ilang
apa dinuhu agamoe rajul waftadha lan kaweleh sapa rajul kaweleh sapa rajul. Hendaknya seseorang itu malah justru lebih baik menghindari asyuhra, menghindari keterkenalan, menghindari az-zuhur, menghindari terlalu terpapar, nampak gitu ya. Karena apa? Karena di sana banyak fitnahnya, banyak kerusakan yang disebabkan karena keterkenalan. Dan juga banyak cobaannya gitu ya, banyak cobaannya dengan keterkenalan. Jadi kalau sampai nggak terkenal amat atau bahkan nggak terkenal sama sekali, ya harus disyukuri, tidak apa-apa gitu ya. Nah, maka hindari itu. Tapi kenapa? Karena di sana banyak cobaannya. Cobaannya apa? Ketika kita terkenal, kita harus sabar mengontrol hati, mengontrol hati untuk tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dicaci. Itu. Jadi cobaannya terkenal, kalau sampai terkenal sampai harus mengikuti ekspektasi orang terus kan? Harus sesempurna yang dipikirkan orang. Karena kalau nggak gitu udah nggak terkenal lagi. Iya. Jadi harus selalu mengikuti ekspektasi orang, itu capek. Dan itu pertama tidak lillahi ta'ala, itu maka nggak boleh. Tapi kalau sekiranya keterkenalan, sampai memiliki dianugerahi Allah keterkenalan, tapi masih bisa sabar untuk mengontrol hati, untuk tetap netral, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dihina, ketika dicaci gitu. Dan lebih banyak manfaatnya ketika sampai terkenal gitu ya. Ketika kita mendapatkan keterkenalan itu ada banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada banyak orang, manfaat yang positif, maka tidak ada salahnya, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya sampai terkenal, kemudian karena terkenal jadi bisa mensyiarkan agama Allah lebih luas lagi, ya kan? Karena terkenal sampai open donasi lebih didengar sama orang, akhirnya terkumpul uang buat membuat masjid di pelosok daerah gitu ya, yang nggak terjamah, ya kan? Atau membuat hal-hal yang positif lain. Sampai karena terkenal, sampai promosikan produk-produk orang-orang yang sulit untuk mendapatkan akses itu gitu ya. Kemudian akhirnya mereka sukses karena bantuan dari keterkenalan kita. Ya nggak apa-apa, selama dengan syarat tadi gitu ya. Keterkenalan itu membawakan kebermanfaat untuk banyak orang, apalagi untuk agama Islam, nggak apa-apa. Selama kita bisa sabar untuk mengelola hati kita. Ya, hati kita semuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Faslun utawi iki iku fasol. Wajtahid lan nemen-nemen ono sira ayyuhal murid he murid. Fitan zihi kolpika ing dalem bersiaken ati siro min khaufil khalqi saking wedi marang makhluk wa minat tom'i lan saking toma fihim ing dalem makhluk fa inna dzalika mongko sak temene khauf wa toma iku yahmilu nggawa apa dzalik alas sukuti ing atase meneng cep alal batili ing atase kebatilan wa alal mudahana lan ing atase mertambuh fitini ing dalem agama wa ala tarkil amri lan ing atase ninggal perintah bil ma'rufi kelawan ma'ruf wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran wa kafalan cukup bihi kelawan dalik apane zullan asore li sahibihi marang wong kang anduweni zalik li annal mukmin krana sak temene wong mukmin iku azizun mulya bi rabbihi kelawan pangerane mukmin la yakhafu ora wedi sapa mukmin wala yarjulan ora ngarepaken sapa mukmin ahadan ing wong siji siwahu sakliyane Allah siwahu sakliyane Allah. Seorang murid hendaknya membersihkan hatinya dari pertama takut akan makhluk, yang kedua adalah sifat tama. Kenapa? Karena dua ini, takut makhluk, yang kedua ketamaan ini yang membuat kita diam dari kebatilan. Kita tidak mau speak up ya, diam dari kebatilan. Itu kalau sampean sudah bergantung sama seseorang, maka pasti akan sulit untuk mengatakan kebenaran. Kalau orang ini salah, sampean mau mengatakan nggak ini salah? Orang ini salah, nggak mungkin berani. Karena apa? Karena saya masih bergantung kepada dia, ya kan? Sampean bergantung, sampean tamak kepada orang ini, maka nggak mungkin bisa mengatakan kebenaran karena masih bergantung kepada orang tersebut. Atau takut kepada orang tersebut, ya kan? Khauful khalqi itu namanya.
Nah, maka kita tidak bisa menyeru pada kebaikan dan tidak bisa mencegah pada kemungkaran selama kita masih bergantung kepada manusia. Nah, kafa bihi dzullan li sahibihi, orang yang memiliki sifat tamak dan memiliki sifat takut kepada makhluk itu adalah orang yang hina. Kenapa? Karena sesungguhnya orang mukmin itu asalnya sudah mulia. Siapa yang memuliakan? Allah. Orang mukmin itu adalah orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Terus kenapa kita hinakan dengan bergantung kepada makhluk atau mencari muka kepada makhluk? Kenapa harus kita hinakan? Orang mukmin la yakhafu wa la yarju ahadan siwahu. Orang mukmin adalah orang yang enggak takut dan enggak mengharapkan kepada orang selain Allah, kepada manusia. Maka harapannya hanya kepada Allah. Karena harapan kepada manusia hanya berakhir mengecewakan. Wa in wasolaka lan lamun nekani ing sira sapa ahadun wong siji min ikhwanika saking pira-pira dulur sira al muslimina kang muslim kabeh bi ma'rufin kelawan peparing min wajhin saking arah thayyibin kang bagus fakhudhu mongko ngalapo sira ing ma'ruf in kunta lamun ana sira iku muhtajan wong kang butuh ilaihi marang ma'ruf washkur lan syukura sira Allah ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku al-mu'ti zat kang maringi hakikatan kelawan hakikate washkur lan syukura sira man ing wong ausolahu kang nekaaken sapa man hu ing ma'ruf ilaika marang sira ala yadihi ing atase tangane man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah wa in lam takun lan lamun ora ono sira wa in lam takun lan lamun ora ono sane sira nggih wa in lam takun lan lamun ora ono iku laka keduwe sira apa hajatun kebutuhan ilaihi marang ma'ruf fanzur mongko ningalono sira fa in wajatta mongko lamun nemokno sira al aslaha ingkang luwe maslaha likol bika marang ati sira akhdahu ing ngalape ma'ruf fakhudhu mongko ngalapo sira ing ma'ruf awruddahu lan ing nolae sira ing ma'ruf awradahu ing nolae ma'ruf faruddahu mongko nolao sirahu ing ma'ruf birifkin kelawan alus bihaisula yang kasiru kelawan sekirane ora pecah apa qalbul mu'ti atine wong kang maringi fa inna hurmatal muslimi mongko sak temene mulyae wong muslim indallahi ana sandinge Allah iku azimatun ageng iku azimatun agung wa in wasalaka ahadun min ikhwanika minal muslimina bi ma'rufin kalau seseorang dari saudaramu memberikanmu sesuatu kebaikan min wajhin thayyibin dari arah yang baik sampai dikasih hadiah atau dikasih kebaikan dikasih peluang yang baik yang positif maka apa yang harus kita lakukan diambil apa mboten ambil apa mboten fakhudhu maka ambillah gitu ya kalau kita membutuhkan hal tersebut sampai diparingi oleh saudara seiman gitu sesuatu yang baik maka ambillah kalau kita membutuhkan hal tersebut kemudian bersyukurlah kepada Allah yang maha memberi yang diwasilahkan dari lewat orang tersebut yang berikan kepada kita pertama mensyukuri Allah yang kedua bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang memberikan kita tadi kemudian kalau kita tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan atas hal tersebut apa yang harus kita lakukan kita ambil atau tidak maka kalau kita tidak membutuhkan hal tersebut kita cari yang lebih maslahat diambil apa tidak yang lebih maslahat kalau kita ambil ya tidak apa-apa tidak ada salahnya tapi kalau kita tolak harusnya kita tolak dengan penuh
kelembutan. Kenapa? Karena hurmatul muslim indallahi azima. Menghormati sesama muslim bagi Allah adalah sesuatu yang besar, gitu ya. Jadi jangan sampai menyakiti hati seseorang dengan menolaknya. Karena Rasulullah sendiri kan menganjurkan kita sama muslim untuk saling memberi hadiah. Maka kalau kita diberi hadiah atau kebaikan yang sekiranya kita butuhkan, maka kita terima. Kalau tidak kita butuhkan, kita cari yang lebih maslahat. Yang maslahatnya itu kita terima atau tidak kita terima. Tapi kalau sekiranya kita tolak, maka kita harus tolak dengan penuh kelembutan sehingga tidak menyakiti hati saudara kita sesama muslim tersebut. Wa iyyaka lan wediya sira warraddalan ing balekaken lisyuhrati krana kepingin terkenal wal akhdalan ngalap bisyahwati kelawan syahwat wali an ta'khudahu lan maring yen to ngalap sira hu ing ma'ruf bisyahwati kelawan syahwat iku khairun luwe bagus laka kedue sira min antarudau timbang saking nolak sira hu ing ma'ruf lisyuhrati krana kepingin terkenal bizuhdi kelawan zuhud wal i'radi lan mengo anid dunya saking dunya wasadiku lan utawi wong kang bener iku layal tabisu ora keblaur alaihi ing atase sadik apa amrun perkara wala budalan ora kena ora apa ayya ja'ala yen to ndadosaken lahu marang sodik sinten robbuhu pangerane sodik nuron ing cahaya fi qalbihi ing dalem atine sodik ya'rifu kang ngaweruhi sapa sodik bihi kelawan nur ma ing barang yuradu kang dikarepaken apa ma minhu saking sodik hindarilah engkau menolak sesuatu atau menerima sesuatu, hindari menolak sesuatu karena ingin terkenal. Tak tolak biar dibilang saya zuhud. Tak tolak biar dibilang saya tidak mau dunia, gitu ya. Biar dibilang wah keren banget anjani zuhud, makanya ditolak, gitu ya. Atau tak terima karena dasarnya dia syahwat, karena memang nafsunya sangat kuat. Tamak, gitu ya. Tak terima bae meni-meni oleh maneh. Kemudian kalau nggak dapat lagi dia marah-marah, ya kan? Tahun pertama dibantu, tahun kedua dibantu, tahun ketiga dibantu diterima, tahun keempat nggak dibantu marah-marah pada yang bantu. Bukannya membalas dengan kebaikan, tapi tambah marah-marah. Hati-hati, gitu ya. Maka yang penting di sini itu adalah apa? Hatinya, hati kita yang harus kita kontrol. Maka kalau kita menerima, itu menerima karena mencari ridho Allah. Kalaupun menolak, itu pun menolak karena memang untuk mencari ridho Allah. Itu yang paling penting. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita menilai diri kita bukan untuk menilai orang lain. Mungkin enten tiang nggak mau nerima sesuatu terus sampai bilang sombong gak mau nerima sesuatu, atau orang menolak sesuatu sampai bilang keren rek zuhud itu gak mau nerima dunia, gitu ya. Tidak bisa kita menilai orang karena itu letaknya ada di hati. Yang kita nggak bisa itu cuma kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri. Maka kita harus berlandaskan melakukan segala sesuatu kepada sesama makhluk sekalipun berlandaskan untuk mencari ridho Allah. Yang terpenting itu. Jadi contohnya singen Kiai Mahfud niku sering ya menyuruh para santri gitu ya atau anak-anak beliau untuk tampil nih ya, untuk tampil ngajar di mana atau apa. Kemudian kalau santri atau putra-putri beliau mengatakan mboten ya gitu kan, apa nanti dibilangin narsis ya kan. Kalau tampil ke sana ke sini nanti diomongin kok tampilnya gini, atau dibilang kok cek pede nih kayak atau narsis. Maka apa yang dikatakan beliau? Yang dikatakan beliau, ketika kamu berpikir seperti itu, ketika itu juga kamu sudah tidak lagi lillahi ta'ala. Ketika kita berpikir kita ingin mengajar atau menyampaikan kebaikan, terus kita berpikir engkau di wara narsis, engkau di kok cek pede nih arek aku nanti anak itu nyari biar terkenal dan sebagainya. Itu justru ketika itu juga di dalam hati kita ada unek-unek seperti ketika itu sudah kita sedang tidak dalam hal mencari ridho Allah.
Karena kalau sudah orang mencari ridho Allah, ini tadi layal tabisu alaihi amrun, tidak akan mempengaruhi sesuatu, gitu ya. Baik dia nerima atau tidak nolak, tidak akan mempengaruhi hatinya, gitu. Karena hatinya hanya fokus untuk mencari ridho Allah. Kalau sudah fokus mencari ridho Allah saja, maka Allah akan buat itu hatinya dipenuhi oleh cahaya. Yang mana dia karena hatinya penuh dengan cahaya, tidak kotor, tidak dengki dan lain sebagainya, akhirnya membuat hatinya mengetahui apa yang diharapkan oleh Tuhannya kepada dirinya. Itu yang paling kita harapkan. Jadi gitu ya. Jadi khulusun niyah. Jadi niat yang benar-benar difokuskan hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu sulit, tapi harus diperjuangkan terus, gitu ya. Karena pada akhirnya semua yang dilihat Allah kepada kita adalah hati kita.